Pemirsa, saat ini keterisian tempat tidur di rumah sakit di DKI Jakarta hampir mencapai 50%. Artinya sudah harus menjadi perhatian adanya lonjakan kasus COVID-19 yang sangat signifikan. Lalu bagaimana kesiapan pihak terkait menghadapi angka kasus COVID-19 yang semakin tinggi? Kita akan membahasnya dengan Dr. Daeng M. Fakih, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, dan ada juga Dr. Kestri Maher, Satgas Penanganan COVID-19 Perlindungan Nakes. Selamat sore Dr. Daeng dan Dr. Kestri. Selamat sore, salam sehat. Salam sehat. Baik, saya ke Dr. Kestri terlebih dahulu. Saya mendapatkan informasi bahwa tingkat keterisian tempat tidur di RS DKI ini hampir mencapai 50%. Sebenarnya berdasarkan data di lapangan, benarkah keterisian bor ini sudah mencapai 50% dan dominasi mungkin gejala pasiennya seperti apa? Ya, berdasarkan kasus harian yang didapat ya memang setiap hari merangkak naik ya. Hal ini merupakan alarm bahwa potensi gelombang ketiga COVID-19 ini mulai menyala. Ya, selain itu juga dengan sinyal lampu kuning gelombang ketiga ini yang dimana hal ini sesuatu yang memang tidak bisa kita hindari. Lonjakan kasus COVID-19 akibat penularan varian Omicron ini memang lebih rendah dibanding dengan periode ledakan kasus yang sebelumnya yaitu varian Delta. Akan tetapi walaupun kasus harian semakin hari semakin meningkat, kita jangan panik namun tetap membangun kewaspadaan dan tetap patuhi prokes. Hal ini dikarenakan berdasarkan beberapa penelitian Omicron ini memiliki masa inkubasi 3 hari dan pada umumnya bergejala ringan. Seperti hal yang kita lihat saat ini, walaupun kasus harian terus meningkat, namun fatality rate-nya masih rendah dan masih terkendali. Adapun peningkatan bor dari 33 menjadi 38%. Kalau untuk sampai 50%, kita belum masuk datanya ya sore ini. Mungkin kalaupun ada perubahan, nanti akan dirilis kembali. Baik, rata-rata pasien COVID-19 di DKI Jakarta ini berasal dari transmisi lokal atau mungkin perjalanan luar negeri, Dr. Kestri? Ya, saat ini ya jumlah pasien terinfeksi varian Omicron itu kan berjumlah 1.766, di mana berdasarkan angka kejadian ini dijumpai sebanyak 1.066 kasus itu merupakan transmisi dari pelaku perjalanan luar negeri dan 449 kasus itu transmisi lokal dan sisanya adalah 251 kasus masih diselidiki secara epidemiologis. Berdasarkan hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa kasus yang mendominasi adalah varian Omicron sebanyak 65% berasal dari para pelaku perjalanan luar negeri. Baik, Dokter Daeng, kita melihat tadi bor di DKI Jakarta saat ini kalau Dokter Kestri menyatakan sudah 38%, walaupun saya mendapatkan informasi hampir 50%. Apakah ini sudah harus menjadi perhatian khusus begitu Dokter Daeng ke depannya? Iya, harus ya. Kalau kita terlambat, maka pelajaran yang gelombang kedua itu akan kembali lagi kita telan ya, karena kan di gelombang kedua itu luar biasa ya, banyak masyarakat kita yang nggak dapat tempat tidur, kemudian oksigen habis, obat habis, jadi saya rasa ini tidak boleh terulang meskipun belum mencapai 50%, tapi dari kecepatan Omicron ini yang luar biasa ya, Ya. Sebaiknya kita harus antisipasi dengan baik nih, perketat monitoring ya. Kemudian sudah mulai kebijakan konversi tempat tidur, kemudian mempersiapkan, menghitung-hitung ya angka obat yang ada secara nasional, kemudian oksigen, itu harus kita lakukan dengan cermat. Kalau enggak, kejadian gelombang kedua dengan menelan banyak korban dan banyak masyarakat kita yang tidak dapat tempat tidur, tidak dapat obat, tidak dapat oksigen, itu bisa jadi terulang lagi. Ini harus kita cegah. Baik, Dokter Kestri, tadi diperlukan adanya hitung-hitungan gitu untuk keperluan-keperluan untuk antisipasi gelombang ketiga. Apakah sudah ada yang dilakukan pemerintah terkait hal ini untuk mempersiapkan antisipasi tadi gelombang ketiga? Ya. Ya, Dokter Kestri, tadi disebutkan sudah harus adanya hitungan-hitungan yang matang begitu untuk mempersiapkan dan antisipasi gelombang ketiga supaya tidak terjadi mungkin seperti gelombang kedua begitu. Lalu sudah dilakukan oleh pemerintah terkait hal tersebut, hitung-hitungan yang memang pasti? Ya, dengan adanya peningkatan kasus Omicron ini ya sudah diperkirakan. Oleh karena itu kita tidak perlu panik, tapi tetap harus waspada dan hati-hati karena laju penularannya
laju penularannya sangat cepat, namun masa inkubasinya 3 hari dan biasanya menyerang usia muda. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan secara nasional, saat ini telah dipersiapkan 80.000 bed per tanggal 23 Januari tahun 2022. Kapasitas bed yang tersedia untuk layanan isolasi saat ini adalah 93% dan perawatan intensifnya sebesar 97% di luar angka dari bed tersebut ya. Adapun pasokan oksigen yang diperlukan saat ini adalah per laporan hari ini sebanyak 37 orang dari sekitar 1.600-an pasien virus corona untuk varian Omikron ini di Indonesia dan membutuhkan perawatan dengan menggunakan tabung oksigen tersebut. Dan hal ini menunjukkan meski jauh dari kasus Delta yang sebelumnya terjadi ya, di mana yang sebelumnya kita kekurangan pasokan oksigen, namun saat ini walaupun kasus merangkak naik, akan tetapi pasokan oksigen masih bisa terkendali, bahkan jumlahnya juga masih sangat rendah. Seperti kita ketahui juga di periode gelombang kedua COVID yang sebelumnya terjadi, dipicu penyebaran varian Delta, kebutuhan pasien terhadap tabung oksigen meningkat tajam karena banyak kasus yang mengalami sesak napas. Sementara saat ini dengan varian Omikron, walaupun kasusnya setiap hari naik, merangkak naik, namun pasukan oksigen masih cukup dan masih terkendali, bahkan dikatakan juga masih rendah. Baik, dari keterangan Dr. Kesti tadi terpapar bahwa sebenarnya mungkin tadi yang gejala parah itu sangat tidak terjadi begitu dari varian Omikron ini sendiri. Bagaimana Dokter Daeng mungkin melihat hal tersebut, adanya gejala ringan begitu berkaitan dengan Omikron ini, apakah ini juga tetap akan berdampak serius kepada kesiapan fasilitas kesehatan? Ya, gejala ringan itu memang secara umum COVID seperti itu ya. Memang mayoritas gejala ringan. Omikron akan cenderung seperti itu. Bahkan mungkin kebanyakan memang gejala ringan. Akan tetapi kita sudah mendengarkan pengumuman sudah ada yang meninggal 2 orang ya, yang terkena Omikron. Sehingga kemungkinan tetap ada yang meninggal dan mengalami perburukan itu tetap ada ya. Terutama bagi saudara-saudara kita yang memiliki resiko kerentanan yang lebih tinggi. Misalnya orang yang sudah tua, kemudian memiliki daya tahan tubuh yang kurang baik ya, imunokompromis, itu bisa terjadi perburukan kalau terkena Omikron ini. Oleh karena itu, karena percepatan penularan Omikron ini cukup tinggi, antisipasi itu harus tetap kita jaga dengan baik ya. Kewaspadaan itu harus tetap. Dengan tadi yang Dokter Kesti sebutkan itu, hitung-hitungan itu harus cermat. Termasuk rantai penyediaan, misalnya bahan baku untuk obat itu sudah tersedia dengan baik ya. Kalau perlu penambahan, penyiapan penambahannya sudah diatur, direncanakan dengan baik. Kemudian masalah oksigen misalnya. Kementerian BUMN saya kira punya peranan karena Kementerian BUMN bisa melakukan konversi produksi oksigen misalnya ya, dari untuk kebutuhan industri sementara difokuskan untuk kebutuhan kesehatan. Tapi tentunya itu melihat dari hasil hitung-hitungan antisipasi perkembangan kasus ke depan ya. Itu yang harus kita siapkan supaya kita tidak kecolongan lagi seperti gelombang kedua. Baik. Jadi harus lebih Dokter Daeng, nanti kita mungkin akan membahas mengenai bagaimana sih sebenarnya evaluasi dari kasus yang terjadi saat gelombang 2 tahun lalu dan saat fasilitas kesehatan kita kewalahan. Tapi jangan dijawab dulu Dokter Daeng, kita nanti akan lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami.